calon peserta. Sebagai informasi, ini juga sebagai laporan. Selama ini kami sudah mengikuti kegiatan belajar ada 6 modul sampai saat ini, nanti sampai selesai ada 10 modul. Misalnya ini 6 modul, yang pertama modul belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi sekolah, yang keempat yang keempat. Nah, kita akan masuk pada materi saat ini, yaitu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Saya memilih ini selain sebagai tugas saya, merupakan salah satu tugas aksi nyata yang saya harus kirimkan videonya kepada para pengajar saya. Tapi juga saya rasa ini penting untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Dan seperti kita ketahui bersama, banyak filosofi dari Ki Hajar Dewantara sebagai pendahuluan yang boleh menjadi acuan bagi kita dalam kita menjadi seorang pendiri. Yang kita ketahui ada 3 simbol yang pendidikan, yaitu nah, selain itu juga ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kenapa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai seorang petani? Karena petani memiliki peranan yang penting bagaimana membuat tanaman itu dapat tumbuh dengan subur, yaitu dengan memilih tanah yang cocok untuk ditumbuh supaya tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik. Selain itu juga peran seorang petani yaitu memberi pupuk, mungkin juga menyiramhi dan lain sebagainya. Jadi Pak Ki Hajar berkata bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dalam hakikatnya kewajiban sebagai seorang pendidik yang dimana menanam padi hanya dapat menunggu tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, seperti yang saya katakan tadi, agar tumbuhan itu dapat tumbuh dengan subur. Begitu juga sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, dan kita adalah petani. Nah, sehingga guru harus mengusahakan bagaimana supaya lingkungan sekolah itu menyenangkan, menjaga, tapi juga melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian kalau kita sudah melakukan hal ini, maka karakter murid akan tumbuh dengan baik. Dan kalau karakter murid ini tumbuh dengan baik, maka sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara yang ingin kita terapkan, bahwa kita bisa menciptakan murid-murid yang bahagia dan selamat. Ya. Nah, sebagai contoh, jadi sebagai contoh, murid yang tadinya malas, bukannya menjadi lebih semangat, bukannya kebalikannya, bukannya jadi lebih malas. Jadi murid akan mampu menerima ataupun menyerap pembelajaran ketika dia merasa nyaman berada di lingkungan di mana dia belajar. Dan tentunya kalau dia menerima tekanan-tekanan ketika dia belajar, dia tidak akan proses pembelajaran itu tidak akan dia terima dengan baik. Akhirnya dia tidak akan mencapai apa yang misalnya tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu dia tidak akan capai itu sendiri. Nah, dan dia tentu salah satu tanggung jawab sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang ataupun kelas yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini tentu akan tumbuh karakter-karakter yang baik dalam diri kita. Dengan demikian pasti akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, ini ada pertanyaan nanti kalau kita semua. Ini yang mau bilang kurang jawab benar atau salah. Ya, sama ini kurang tahu boleh. Kalau ada pertanyaan pengantin itu kurang jawab, itu salah, itu benar. Bapak Ibu, yang pertama, setujukah atau tidak setujukah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Oke. Oke, ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Kalau hal yang positif bagi dibuat ataupun menarik, namanya berbicara tapi kalau tidak ada positif. Kalau kita bisa dianggap secara fisik maupun secara verbal. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak-anak. Setuju tak? Kalau semua setuju. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, setuju semua. Oke. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan bersama. Nah, apa makna kata disiplin? Nah, disiplin berarti
Ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan. Jadi dia bikin itu untuk mendapatkan kepatuhan. Sama diterangkan dia kasih disiplin ke anak-anak supaya anak-anak menjadi apa? Patuh pada aturan yang ada. Atau mereka supaya termasuk juga supaya dalam hidup tertib. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin. Nah, tapi kecenderungan ini, kata disiplin sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Nah, itu kata disiplin. Namun yang kita pelajari yaitu disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif ini merupakan pendekatan dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal. Nah, penerapan disiplin positif ini mempunyai banyak manfaat tentunya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid kita. Sehingga seperti tadi, kalau murid-murid merasa aman dan nyaman di lingkungan di mana dia belajar, dia akan mampu menyerap pembelajaran itu dengan secara maksimal. Nah, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus menjadi bagian dalam diri anak-anak kita, murid-murid kita. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh bukan cuma budaya di Indonesia, tetapi juga budaya di seluruh dunia. Begitu juga bukan cuma agama tertentu, bukan cuma agama Kristen, agama Katolik, tapi juga seluruh agama yang ada. Nah, jadi meskipun daftar-daftar nilai kebajikan universal itu jadi secara umum dapat bervariasi, ada beberapa nilai yang sering diakui sebagai universal termasuk kejujuran, keadilan, ya, belas kasihan, apalagi nilai kebajikan yang kita tahu. Selain itu, ya banyak sekali kan nilai-nilai kebajikan. Berarti hal-hal yang baik yang harus dimiliki bukan cuma orang yang murid-murid, tapi juga orang sebagai seorang manusia atau sosial. Apalagi? Apalagi? Cuma jujur? Apakah kalau Anda cuma atau orang cuma nilai-nilai kebajikan yang dimiliki hanya jujur, keadilan, tanggung jawab, menghargai, apa? Berempati. Ya, ada yang menjadi bagian penting dari orang sebagai seorang pendidik yang orang ajarkan kepada anak-anak. Itu apa? Karakter. Lewat apa? Tindakan, perilaku, teladan. Semua itu kita wujudkan lewat profil, belajar, ya. Ada 6 dimensi yang kita tahu bersama. Itu mandiri, kreatif, kreatif, jadi itu nilai kebajikan yang kita harapkan ketika kita menerapkan disiplin positif. Ya. Jadi bukan cuma sekedar anak-anak supaya patuh pada orang. Itu yang dimaksud dengan kenapa ada nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama, pada dasarnya murid-murid kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena ya saya pelajari ya mereka berusaha memenuhi 5 dasar atau kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ketika mereka melakukan sesuatu, mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya untuk apa? Makan, untuk apa? Kebutuhan akan tempat tinggal, ya? Makanan, minuman, kesehatan, kebutuhan biologis juga. Nah, jadi contoh kasus ketika ada anak-anak yang meminta bekal dari pabrik, mungkin saja dia sementara berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kalau tadi secara fisik, secara kebutuhan biologis, sekarang untuk kebutuhan ini dan seterusnya kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima dan diterima dalam misalnya suatu kelompok, ya. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk berhubung dengan orang lain, seperti teman di kelas, keluar, dengan siapa saja. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya ingin disukai dan ingin diterima oleh lingkungannya. Mungkin terjadi itu anak-anak jarang bukan teman-teman lain. Mungkin dia ingin diterima di kelompok itu. Setelah terus sadar, padahal sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan untuk disayangi. Atau dia mungkin baca cerita, mungkin dia butuh perhatian dari guru-guru. Mungkin di rumah dia tidak terpenuhi kebutuhan akan kasih sayang.
Jadi dia di sekolah berusaha mencari perhatian dari guru dengan membuat sesuatu yang supaya guru mau tegur. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, untuk menjadi terakhir, untuk diakui atas prestasi, atas kemampuan yang dia miliki, ataupun untuk didengarkan dan memiliki rasa atau harga diri yang tinggi. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, dan lain-lain. Jadi, mereka juga biasanya rapi dan sistematika selalu mencapai. Contoh kasus dalam penguasaan ialah apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya, karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginan. Ya, atau ada teman-teman yang kasih dia jago. Ini juga ada kebutuhan yang berusaha dia penuhi. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi ini yang perlu pelajari di pembelajaran berdiferensiasi. Ada kebutuhan belajar anak-anak yang berbeda. Kadang-kadang orang mesti belajar begini, anak ini mengaku itu, ini yang mengaku. Ternyata setelah kita pelajari, ada kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi, sehingga anak itu tidak fokus mau belajar. Jadi dia memiliki pilihannya sendiri. Dan yang terakhir itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah ini yang orang banyak dapat dari anak-anak di saat belajar, mau bermain, mau tertawa, mau berteman, dan lain-lain. Nah mungkin anak kebutuhan ini yang berusaha mereka sementara penuhi. Karena itu kita sebagai guru memang wajib dalam pembelajaran, itu proses pembelajaran kita buat berinteraksi, mungkin dengan games. Kalau ada games, mungkin anak-anak lebih, apalagi anak-anak yang kelas kecil, sampai kelas 5, senang sekali kalau dalam pembelajaran itu kita terapkan dalam bentuk games. Walaupun yang setiap hari mungkin dengan cara itu anak-anak akan lebih enjoy untuk belajar. Nah itu 5 kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh murid-murid. Nah kita lanjut pada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau jadi anak-anak melakukan sesuatu karena ada dorongan tertentu, yaitu yang menurut teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak yang mau terlambat supaya apa? Anak dapat hukum, marah kita sebagai kelas. Nah, jadi mereka bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, saya terhukum atau apa? Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin berpengaruh pada diri mereka baik secara fisik, psikologis, atau tidak terpenuhinya kebutuhan mereka tadi, kebutuhan yang tadi. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasinya bersifat eksternal. Jadi berpengaruh dari atau dorongannya dari luar, bukan dari diri anak itu. Bukan karena dia ingin melakukannya. Gitu. Boleh mengerti? Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Berarti mendapatkan apa? Penghargaan. Kalau kita bikin ini, kita akan ibu mau puji, ibu mau apa kayak. Nah, seperti itu toh, ada anak-anak yang begitu. Nah, itu juga masih motivasi eksternal. Jadi masih dorongan dari luar. Nah, yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa biasanya. Nah, disitulah nilai-nilai kebajikan. Kalau dia memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, berarti sudah banyak nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Itulah yang menjadi tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, memang kalau orang mulia lebih susah. Memang butuh proses. Yang ada tuh sama yang belakang ini langsung jadi. Semua butuh proses dan semua harus dimulai dari orang sebagai pendidik sama yang tadi. Ibaratkan sebagai seorang petani. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang motivasi intrinsik kepada anak. Sehingga mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya datang terlambat karena saya harus. Saya orang yang bertanggung jawab. Gitu. Bukan karena ibu mau marah atau ibu mau hukum seperti itu ya. Jadi ada nilai kebajikan yang dia percaya yang dia harus lakukan. Dia bertanggung jawab atau membuat PR. Mungkin karena kita bertanggung jawab sendiri. Bukan supaya dapat PR, bukan supaya supaya tidak mendapatkan hukuman. Nah itulah nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita tanamkan kepada murid-murid. Nah ini dihukum oleh konsep. Nah selama ini kita berpikir bahwa dengan memberikan penghargaan anak-anak akan lebih disiplin. Tapi yang saya pelajari bahwa penghargaan berlaku sama dengan itu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Nah dorongan eksternal
akan muncul pada anak itu. Dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau ada penghargaan, sudah backing, ya. Ibu kok sengaja kasih penghargaan. Kalau ibu masih jaga kasih penghargaan, kita mau backing. Nah, jika menggunakan ini ya penghargaan lagi dan lagi, maka anak tersebut akan tergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam yang tadinya yang dibacakan. Jadi, atau jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, jadi maka sebagai anak saya akan kecewa, saya akan berkecil hati. Lain kali saya tidak akan berusaha untuk berikhlas dari seluruh. Atau jika suatu penghargaan diharapkan, namun jika tidak didapatkan, maka justru anak itu akan merasa dihukum. Ada juga penghargaan untuk mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua, sama-sama pintar, dia merasa kita pintar. Ya, lalu kita berikan penghargaan. Nah, yang kejualan itu, dia yang merasa. Pada akhirnya penghargaan itu memberikan hukuman kepada anak. Itu yang saya pelajari. Jadi dihukum oleh penghargaan ini akibatnya dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu dihukum oleh penghargaan. Nah, bentuk kebajikan atau program kebajikan apresiasi dapat kita berikan dalam bentuk bantuan khusus dan secara pribadi. Jadi jangan sampai dilihat oleh anak-anak lain. Ini yang saya pelajari. Lalu diberikan kepada semua murid secara bergantian. Apapun yang dia lakukan, sekecil apapun itu kita hargai. Jadi jangan cuma kepada murid-murid yang kita anggap menonjol di kelas. Lalu secara konsisten, jangan ini bulan orang lebih lagi. Serta bulan-bulan berikutnya, ya sudah terjadi. Dan fokus pada proses, jadi apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia hasilkan. Nah, contoh pengakuan yang di dalamnya ada nilai kebajikan. Misalnya, kemarin ibu perhatikan rasa empati ibu besar sekali. Pada saat menolong murid baru di kelas itu. Jadi ada nilai kebajikan yang dihargai dari anak itu. Saya tidak ungkapkan secara langsung. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-teman. Jadi ada nilai kebajikan yang kita sentil di sini. Nah, bentuk pendisiplinan murid ada 3. Ada dalam bentuk hukuman, ada dalam bentuk konsekuensi yang mungkin kita sebut-sebutkan tadi di awal pertanyaan teman-teman. Dan juga ada restitusi. Nah, yang pertama hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Biasanya ini bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku tersebut. Dan ini menyakitkan bagi anak-anak tersebut dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Ini maka orang ingat tuh orang guru ini mau bicara sekali dulu dia. Jadi tanpa orang sadar, jika orang memberikan hukuman apalagi secara fisik maupun verbal, anak-anak akan ingat. Bahkan sampai orang umur pagi ini masih ada ingat tuh ibu ini bebas sekali, ibu ini tuh mang jelas sekali jaga memang sampai bicara-bicara ke orang. Ya. Betul tak Bapak Ibu? Masih ada yang ingat guru yang paling terbaik, yang guru paling jahat sekali. Mari dari SD sampai SMA. Jadi itu berjangka panjang kalau orang kasih hukuman. Tapi ada juga konsekuensi dari apa yang dilakukan. Jadi dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi ini berfokus pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Jadi pembelajaran tadi bukan sebagai hukuman. Nah, tujuannya untuk membantu murid memahami dampak dari apa yang dia lakukan dan memberikan pilihan. Berikut kita mau bikin supaya tidak jadi ya. Oke. Nah, jadi ada juga restitusi. Nanti restitusi sebentar kita belajar. Ini saya juga baru dengan istilah ini restitusi. Kalau restitusi di apa? Di istilah lain di orang masuk penjara ada istilah itu. Tapi ternyata restitusi juga digunakan di dunia pendidikan. Jadi ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi sudah lebih mantap itu. Jadi restitusi juga sebuah proses kolaboratif. Jadi ada kolaborasi antara murid dengan guru dan mungkin juga dengan sekolah atau siapapun guru-guru yang terlibat. Dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat. Jadi saya rasa di konsekuensi maupun restitusi yang perlu kita terapkan bagi anak. Nah, Bapak Ibu, mari orang jauh. Tindakan dulu. Ini ketika anak melakukan kesalahan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. Karena terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi, Man? Ya. Kenapa hukuman? Karena apa? Ya, menyiksa bicara fisik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Mengapa hukuman? Apalagi ini bukan pelajaran apa?
PJOK. Jadi itu bukan bentuk pendisiplinan yang tepat untuk anak-anak. Nah, selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, masih dalam bentuk apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini apa? Konsekuensi. Tuh, belum salah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat konsekuensi. Mau dia tidak sengaja. Dia mesti lebih apa berikut? Hati-hati supaya tidak salah. Bukan kerugian bagi orang lain. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk mengenakan sepatu kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tepat sekali. Nah, ini restitusi. Kita lanjut dengan pengertian restitusi. Apa mau pakai bahasa Inggris? Boleh? Boleh lagi. Speaking sedikit, boleh? Bapak Ibu yang boleh itu boleh. Tadi disebut tadi. Bermasa. Mulai speaking sedikit kayak Pak Iset. Ini saya bilang apa sih? Sudah sepantasnya. Jadi semua sudah televisi. Jadi saya melihat kita sekarang fokus. Karena mau fokus lah. Dia lebih semangat. Banyak sekali ekspresi. Ini tak apa. Ini boleh saling jadi foto. Ya, lanjut. Apa bisa dilanjutkan? Boleh. Nah, kita masuk pada restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada mereka dengan karakter yang berbeda. Jadi murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi ini ada tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi disinilah motivasi intensif yang harus kita temukan kepada mereka. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan dengan murid lain yang bersalah atau yang tidak bersalah. Kemudian yang ketiga merupakan tawaran, bukan paksaan, mesti begini, mesti begini, ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kembali lagi motivasi intensif. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tadi. Ada berapa? 5 kebutuhan dasar manusia yang belum diamini. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan hukuman. Ya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, yang kemudian ini restitusi ketika dia mendapatkan hal tersebut akan mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya untuk kembali diterima di kelompok, supaya juga tidak dimusuhi oleh kelompok. Itu 9 ciri-ciri restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ini yang Ibu sudah pada observasi di kelas presentasi, yaitu keyakinan kelas ataupun yang disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi itu keyakinan kelas. Sepakat. Berarti kalau sepakat bukan cuma satu orang yang begitu. Kalau sepakat berarti lebih dari satu orang, 2 orang atau lebih dalam kelompok. Begitu juga dengan keyakinan.
Nah, selanjutnya kalau diyakini bersama, maka lalu ditaati bersama. Proses murid bukan lagi objek, tapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan nilai kebajikan. Lagi-lagi nilai kebajikan. Jika keyakinan di kelas dilanggar, maka murid sama dengan melanggar dirinya sendiri. Karena itu dia yang yakini, Sedangkan jika keyakinan kelas ditaati, maka sama dengan menghargai diri sendiri dan orang. Jadi ini contoh keyakinan kelas. Hormati gurumu, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menghargai, saling menolong, berusia. Nah, ini lagi ada pertanyaan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang tepat. Oke, kalau ibu Dewi sebelah sana. Oh, yang hijau. Yang hijau. Ya. Oke, yang hijau. Ada yang sebelah kanan? Ada? Nah, Bapak Ibu, dari awal saya sudah menekankan pada nilai-nilai kebajikan. Kita perhatikan bersama. Mana yang ada nilai kebajikan di sini? Apakah di sebelah kanan, kiri atau sebelah kanan? Putih. Saling percaya. Kalau kita sama menyepakati bersama keyakinan kelas, harus ada nilai-nilai kebajikan. Karena itu yang orang menerapkan pada anak. Yang orang mau bikin orang ada itu. Jadi motivasi keluar. Kalau di sana kan betul, datang tepat waktu, sama boleh. Tapi di situ belum ada nilai kebajikan. Fokuskan. Kalau di sini kan kami guru dan guru saling menyayang. Tapi di situ sudah ada tuh bapak kulit, ada tuh kamu teman, kamu saling menyayang. Semangat belajar, ada nilai kebajikan semangat. Dan peduli. Berarti mau membantu teman, membantu dia bisa bikin pensil atau bantu dia belajar, itu tuh peduli. Gitu ya. Nah, coba tolong ngomong bersama. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas apa? Jangan nilai kebajikan. Selalu melakukan. Selalu kembalikan. Ada nilai kebajikan. Kalau dia kasih balik itu buku di tempat, berarti dia melakukan apa? Bertanggung jawab. Semua dia bertanggung jawab, dia bikin. Termasuk mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, ada kasih. Berarti saling mengasihi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Tanggung jawab juga. Untuk menghargai waktu. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Tidak boleh diladang. Sikap adil. Saling menyayangi. Kalau yang sayang amat, mungkin kamu tidak pernah. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini mungkin anak-anak kelas SMA, apa? Mungkin menjaga kesehatan atau menghargai diri sendiri. Bergantian atau membudayakan antri. Gunakan masker. Jangan berada di kelas atau koridor. Nah, ini ada jadi ada contoh komunitas di kelas ini. Jadi ini sudah guru-guru dari tim memang tak akan membuat keyakinan kelas. Ini namanya keyakinan kelasnya. Silakan kalian tulis boleh tulis buat ya, bisa karena materi yang paling penting bisa kalian download, oke? Silakan tulis. Yang sudah silakan DPL di depan. Ini sudah ada aturan-aturan yang perlu kalian lihat tadi setelah. Nah, aturan-aturan ini tidak setelah kalian mau membaca.
membuat keyakinan kelas. Kalau yang lebih sempurna lagi, Bapak Ibu boleh lihat contoh-contoh di buku. Banyak sekali cara membuat keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan bukan cuma guru, tapi antara guru dan murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuatnya dalam bentuk poster. Jadi tadi memang belum selesai karena guru sudah dikerjakan. Jadi boleh orang tuangkan dalam bentuk poster. Boleh anak-anak bingung atau mungkin lalu orang tempelkan di dalam kelas. Sehingga jika anak-anak yang melakukan suatu hal yang tidak baik, orang boleh ingat. Jadi ini orang keyakinan kelas. Yang beda. Oke, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, supaya lebih jelas mengenai 5 posisi kontrol guru ini, saya akan mengajarkan kita menonton video. Tapi ini saya ambil dari pembelajaran materi ya, jadi seperti ini. Jadi orang memposisikan diri sebagai apa untuk mendisiplinkan, ya. Ada 5. Kita bisa lihat. Jadi orang bisa berefleksi, orang masuk di mana banyak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghubung, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghubung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen sehingga dengan waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa sama alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Nah, Bapak Ibu, kita sudah saksikan tadi, jadi yang bukan cuma saya, tapi juga menurut narasumber dari pendidikan campur bahwa memang posisi manajer yang paling ideal. Ada 3 hal penting yang kita perlu tadi. Apa yang bagaimana cara menerapkan posisi sebagai manajer? Bapak Ibu, posisinya 3 hal penting. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang dalam posisi sebagai manajer? Ada 3 hal penting yang dilakukan. Diri, edukasi. Maksudnya itu nilai-nilai kebajikan yang akan muncul. Tapi ada 3 hal yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertanyaan pertama adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Untuk menghargai diri sendiri dan untuk menghargai orang lain. Kedua adalah berkolaborasi. Ini sama-sama murid dan guru
berkolaborasi, tapi juga mengajak orang lain untuk bekerja sama. Tadi kan mengajak siapa lagi yang ya, mengajak berkolaborasi. Dari berkolaborasi itu akan apa? Mendapatkan apa? Solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi sekali lagi memang ini tidak mudah, tapi kalau memang orang tulus hati, suci hati menjadi seorang pendidik, dan orang fokus orang menjadi keterampilan yang merdeka, hebat, yang berkarakter baik, pasti akan tercapai walaupun prosesnya sulit dan lama. Oke, ketiga tadi dan bilang, oh ya, maksudnya ada solusi, no? Solusi Oke, no, jadi pertanyaan saya itu siapa sekali? Jadi ini posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Penghukum. Ayo, itu bantu bapak sebagai tunas. Apakah kamu mendapatkan stiker di tangan ini? Hanya sebagai pemantau. Jadi anak yang memperbaiki bagaimana kamu bisa? Jadi hanya supaya mendapatkan solusi dan dia bisa memperbaiki kesalahan. Kamu yang sedang dulu yang paling dia menjadi sebagai penghukum. Nah, ini yang perlu kita terapkan di kelas, yaitu tidak restitusi. Jadi ada 3 tahapan dalam memperbaiki sikap. Itu yang pertama, validasi kebutuhan. Kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Sama yang dari tadi, dalam posisi sebagai manajer. Nah, jadi guru akan bertanya. Jadi ini menstabilkan identitas. Harusnya validasi kebutuhan. Jadi guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal itu dulu, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Lalu ini, menstabilkan identitas. Ya. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percayai sama itu? Dan yang terakhir, menstabilkan identitas. Jadi guru akan berkata berbuat salah itu hal manusiawi, tidak yang sempurna. Kita bisa misalnya dengan cara ini supaya bisa mengajar untuk apa yang tadi dilakukan sebagai posisi. Nah, ini yang saya praktekkan di kelas. Apa ya? Kelas beda kelas. Ini video saya ini menjadi sebagai kelas. Oh, ibadah pertama mulai nonton.
sebagai guru dengan keberagaman karakter anak-anak memang mungkin sulit, tapi itulah kita penuh tantangan. Bagaimana mau menemukan karakter yang baik kan? Lewat disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, merdeka dan lain-lain. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakuti dengan hukuman, ancaman, atau dijanjikan sumbangan ataupun hadiah ataupun undangan. Disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman, yang untuk terlibat dalam proses belajar. Untuk menutup materi ini saya sampaikan ya. Kesimpulan ini terakhir. Halo Sobat Era Digital, sebelum mulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Apakah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang ramah anak? Apakah siswa kita sangat antusias belajar di kelas? Apakah pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif? Sebagai guru, pertanyaan kita perlu kita refleksikan setiap hari. Bagaimanapun siswa yang ceria, lingkungan sekolah yang nyaman, dan suasana kelas yang menyenangkan adalah impian kita semua. Sayangnya semakin banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah. Banyak guru yang selama ini telah diberi sanksi namun tetap melakukan pelanggaran. Jika hal ini tidak segera diatasi, itu akan semakin mempengaruhi siswa lainnya melakukan pelanggaran serupa. Misalnya pelanggaran sering terlambat datang ke sekolah, tidak mau melakukan tugas pikir kebersihan kelas, tidak menghargai guru, tidak mengerjakan tugas, membuang sampah sembarangan, serta membuli teman-temannya. Untuk mengatasi budaya negatif tersebut, maka perlu kerja keras dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Agar berhasil, budaya positif dapat dibangun dan disepakati berdasarkan keyakinan-keyakinan oleh warga sekolah. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Siswa pun demikian, mereka perlu memahami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif. Upaya yang pertama adalah menyusun kesepakatan kelas, yang kedua mempraktikkan segitiga restitusi, serta yang ketiga melalui kegiatan kebiasaan dan keteladanan. 1. Membuat kesepakatan kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan di awal tahun pelajaran. Langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menanyakan ide atau gagasan tentang kelas impian dari siswa. Untuk mencapai kelas impian, guru dapat memberikan kesempatan siswa terlibat dalam pengaturan kelas siswa. Peserta didik diberikan pertanyaan bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan. Kemudian siswa menjawab seperti menjaga kebersihan kelas, bekerja sama tidak membuang sampah sembarangan, saling menghormati, dan tidak membuat kegaduhan. Selain itu, guru dapat mengarahkan siswa agar berdiskusi untuk menentukan kesepakatan kelas. Diskusi dipimpin oleh ketua kelas. Salah satu siswa diminta untuk menuliskan hasil kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Poster kesepakatan kelas yang sudah disepakati dapat dipajang di dinding sehingga mudah dilihat kembali untuk mengingatkan semua warga kelas sebagai budaya positif yang wajib dilaksanakan. Agar kesepakatan tersebut dapat terus berjalan, guru dan siswa perlu melakukan refleksi. Pada pertemuan di kelas, guru mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas agar suasana pembelajaran kondusif. Di sisi lain, setiap murid juga harus bisa saling mengingatkan agar semua anggota kelas melaksanakan hal yang sudah disepakati bersama. 2. Praktik segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi dilakukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap kesepakatan kelas. Adapun tahapan yang dilakukan oleh guru saat praktik segitiga restitusi meliputi koordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan guru BK, memanggil secara pribadi siswa yang melakukan pelanggaran, dan berdiskusi dengan siswa yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan peran guru sebagai teman, pemantau, maupun media. Kegiatan ini dilakukan saat ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Sebagai contoh, untuk kasus siswa yang menyisir rambutnya dengan warna pirang. Cara pendekatan yang dilakukan guru yaitu menggali motivasi intrinsik dari siswa dengan menggunakan peran kontrol guru sebagai media. Siswa tersebut didorong untuk mengubah warna rambutnya seperti semula yaitu hitam. Dan untuk menembus kesalahan siswa tersebut dapat melakukan hukuman budaya positif secara kelas yaitu membuang sampah ke penampungan akhir. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi terbaru dari channel Dekat Belajar Era Digital. 3. Kegiatan kebiasaan dan keteladanan. Ada berbagai kegiatan kebiasaan yang dapat dilakukan agar menjadi budaya positif di sekolah. Sebagai contoh yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Sabtu. Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh di sekolah, baik siswa, kepala sekolah, guru, maupun karyawan. Guru perlu senantiasa memberikan keteladanan agar kegiatan kebiasaan berjalan lancar. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari pengalaman membangun budaya positif. Pertama, dalam membangun budaya positif perlu disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga sekolah. Selanjutnya, melalui praktik restitusi diharapkan siswa dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Upaya penanaman budaya positif di sekolah akan lebih diterima oleh siswa jika melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan agar memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, keteladanan dari guru akan sangat menentukan suksesnya membangun budaya positif di sekolah. Penting untuk menyadari bahwa membangun budaya positif memerlukan kolaborasi dan keterlibatan semua warga sekolah.
Keyakinan bersama perlu disepakati dan lebih efektif dalam memotivasi siswa daripada sekadar mengikuti aturan. Membangun budaya positif melibatkan beberapa upaya, seperti membuat kesepakatan kelas di awal tahun, mengadopsi praktik segitiga restitusi sebagai respons terhadap pelanggaran, dan melaksanakan kegiatan kebiasaan dan keteladanan. Kesepakatan kelas dapat membantu siswa merumuskan harapan bersama dan mengambil tanggung jawab atas lingkungan belajar mereka. Praktik segitiga restitusi adalah pendekatan untuk menangani pelanggaran dengan memahami motivasi siswa dan mendorong perubahan positif. Kegiatan kebiasaan dan keteladanan, seperti kerja bakti dan keteladanan guru, juga berperan dalam membentuk budaya positif di sekolah. Dalam rangka membangun budaya positif, penting untuk mengakui bahwa melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan kesepakatan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Selain itu, peran guru sebagai contoh dan pemimpin sangat penting dalam membentuk budaya yang diinginkan. Secara keseluruhan, membangun budaya positif di sekolah memerlukan kerja keras, kolaborasi, dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai bersama. Dengan melibatkan semua warga sekolah dan mengambil tindakan yang konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan optimal siswa. Terima kasih telah menonton video belajar era digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi. Ya, jadi Bapak Ibu bukan cuma terapkan pada anak-anak, tapi yang paling penting juga keteladanan. Kita jadi teladan, jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Demikianlah materi untuk hari ini. Terima kasih. Atau mungkin ada yang mau menceritakan pembelajaran apa yang didapat hari pada saat ini? Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, apa yang sudah Ibu Linda sampaikan ini adalah merupakan modal dasar juga bagi seorang guru, karena semua yang terbaik yang sudah Ibu Linda tampilkan. Dan boleh saya sampaikan contoh saya, pertama ketika melakukan kesepakatan kelas di tahun lalu, jujur saja anak-anak sering terlambat. Ketika saya melakukan kesepakatan kelas di tahun semester 2 ini, perubahan anak sungguh luar biasa menurut saya. Tetapi walaupun belum bisa sampai 100%, tetapi ada perubahan. Ketika Ibu Linda menyampaikan materi, lebih lengkap. Jadi saya berharap apa yang disampaikan itu bisa disampaikan pada anak-anak dalam pelajaran yang baru. Dan ada masukan atau usul saya untuk Ibu Linda. Yang pertama, tadi Ibu Linda katakan kesepakatan keyakinan. Orang kembali lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau masih lebih tepat buat kita pakai kata kesepakatan, artinya disepakati. Karena kalau mau ambil kata keyakinan, buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, keyakinan erat hubungannya dengan kepercayaan. Jadi kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Atau juga keyakinan adalah bagian agama atau religi yang berwujud konsep menjadi keyakinan. Jadi usul kita, kata keyakinan boleh diganti dengan kesepakatan, karena itu lebih tepat, karena kesepakatan itu cuma usulnya. Itu yang pertama. Selanjutnya, teman-teman guru, ini jadi dilema buat kita pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Dilema awal yaitu tadi ada materi, makanya kita bertanya ke Sheryl, mana ada hafal tuh judul kedua Ibu Linda datang, ya sudah tahu. Mungkin yang kita kutip di sini adalah hukuman karena penghargaan. Tadi ada tadi dihukum karena penghargaan. Jadi dilema kan, misalnya anak-anak orang kasih sertifikat kejuaraan. Tadi Ibu Linda sudah, ya kita cuma dapat juara 3, ya kita cuma dapat juara 2. Tapi itulah dilema buat guru. Berikut yang terakhir, dilema kita yang terakhir, kesepakatan disepakati bersama oleh anak dan guru. Jadi poin-poin kesepakatan nggak perlu juga panjang-panjang kan. Walaupun orang di kelas yang minta maaf karena cuma lihat di internet, soalnya panjang. Tapi orang akan berusaha supaya kesepakatan itu memang disadari oleh anak, bukan semata-mata untuk penghukuman yang berjalan selama ini sebelum tak ada penghukuman. Dilema bagi guru untuk di materi video tadi anak yang terlambat. Bagus sekali kan, dapat dalam posisi manajer, itu bagus sekali. Yang saya tampil tadi, cuma dilema bagi guru orang untuk membudayakan budaya ini, budaya berarti termasuk dengan ada kebiasaan yang terlakukan. Budaya positif tidak terlambat. Bagaimana kita mengukur tuh anak terlambat, kita terlambat. Jadi dilema kan? Jadi dilema. Jadi demikian dari saya, tapi pada dasarnya apa yang ditampilkan dalam kegiatan hari ini sungguh hebat, sungguh luar biasa. Sukses buat kami. Terima kasih atas umpan balik yang sangat baik, yang adanya dan kesaran yang diberikan, dan saya ingin mengatakan balik untuk dan kelas. Jadi memang kesepakatan disepakati dulu bersama, lalu menjadi keyakinan kelas. Karena itu menjadi motivasi intrinsik dari anak-anak. Apa yang orang yakini itu yang orang itu. Makanya itu keyakinan kelas, bukan cuma sekedar sepakat. Tapi itu yang orang sepakati itu adalah keyakinan. Itu orang kita itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Maksud kita tinggal perumahan kata, karena orang Amerika musuh kan kosakata yang terang pelajari selama ini
berpatokan pada KBBI yang edisi kelima sekarang, 5 ke 6. Orang ambil dari arti kata tadi itu keyakinan. Beda dengan yakin. Ya keyakinan. Soalnya di sini itu ada hubungan dengan agama, kepercayaan. Jadi termasuk 5 kata ini. Oke, makasih. Kata jadi menurut waktu keyakinan ibu sadar lebih bagus tapi dari itu orang sama ini dalam belajar keyakinan orang tanamkan juga kita orang itu orang percaya semangat saya dilanggar berarti ada konsekuensi. Keyakinan kita yakin memang orang jadi apakah ini keyakinan gimana Bu? Jadi memang proses, itu yang